Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifriawan dengan NIM I1S1 22012 dari kelas B. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai queues and double-ended queues atau antrian dan antrian berujung ganda. Baik, untuk yang pertama di sini ada queues atau antrian, di mana queues atau antrian ini merupakan bagian terdekat dari stack atau tumpukan. Antrian adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dihapus sesuai dengan prinsip FIFO atau first in, first out, di mana elemen-elemen dapat dimasukkan kapan saja, tetapi hanya elemen yang telah berada dalam antrian paling lama dan dapat dikeluarkan di selanjutnya. Untuk contohnya di sini, yang pertama itu orang yang menunggu untuk masuk ke sebuah taman hiburan, di mana menggunakan wahana. Kemudian yang kedua, ada panggilan telepon yang dialihkan ke pusat layanan pelanggan. Ya, untuk gambarnya dapat dilihat pada slide. Nah, selanjutnya masuk pada the queue abstract data type atau tipe data abstrak antrian. Secara formal, tipe data abstrak antrian mendefinisikan sebuah koleksi yang menyimpan objek dalam sebuah urutan, di mana akses dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama dalam antrian, dan penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang urutan. Kemudian dengan kata lain, aturan FIFO atau first in, first out diberlakukan pada antrian. Kemudian terdapat juga ADT atau abstract data type, di mana abstract data type ini di dalam antrian mendukung dua metode fundamental untuk antrian queue. Yang pertama itu ada queue and queue dengan parameter E, di mana di sini kita menambahkan elemen E ke bagian belakang antrian queue. Kemudian yang kedua ada queue di queue, di mana digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian queue. Kemudian jika kesalahan terjadi, antrian itu kosong. Nah, jika antrian kosong, maka kesalahan akan terjadi. Selanjutnya, terdapat juga metode pengakses tambahan. Untuk pengakses tambahannya di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada queue first, di mana queue first ini digunakan untuk mengembalikan referensi ke elemen ke bagian depan antrian, ke depan bagian antrian queue, tanpa menghapusnya. Sama seperti sebelumnya, jika antrian kosong, maka terjadi kesalahan. Kemudian queue is kosong atau queue is underscore empty, di mana digunakan untuk mengembalikan nilai true jika antrian queue tidak berisi elemen apapun. Kemudian len queue, di mana len queue ini mengembalikan jumlah elemen ke dalam antrian queue. Di dalam Python, kita mengimplementasikan ini dengan menggunakan metode khusus, yaitu menggunakan metode len. Ya, selanjutnya masuk pada materi the queue abstract data type atau tipe data abstrak antrian. Nah, di sini berdasarkan konvensi kita mengasumsikan bahwa antrian yang baru dibuat adalah kosong, di mana tidak ada batasan a priori pada kapasitas antrian. Elemen yang ditambahkan ke dalam antrian dapat memiliki tipe yang berubah-ubah. Ya, di sini dapat kita lihat gambar di mana gambar ini rangkaian operasi antrian dan efeknya pada antrian queue yang awalnya kosong, di mana pada gambar ini menunjukkan tabel dan hasil dari sebuah struktur data antrian atau queue, di mana untuk kolom pertama itu ada operation atau operasi, di mana pada kolom ini menunjukkan berbagai operasi yang dilakukan pada queue atau antrian. Kemudian pada kolom yang kedua ada return value, di mana di sini kita menampilkan nilai yang dikembalikan oleh operasi tersebut jika ada. Kemudian kolom ketiga itu ada first dari EQ, first dan last-nya.
atau awal, pertama, dan terakhir. Di sini menunjukkan keadaan antrian setelah setiap operasi dilakukan. Kemudian untuk operasi-operasi apa saja yang dilakukan, yang pertama itu ada Q, NQ dengan parameter 5 untuk return value-nya itu kosong. Kemudian yang first dan last-nya itu ada 5. Jadi di sini kita menambahkan 5 ke antrian yang hasilnya itu 5. Begitu pula dengan yang baris yang kedua, QNQ3, kemudian len. Len di sini diambil dari nilai NQ5 dan NQ3, di mana return value-nya adalah 2, kemudian panjangnya itu ada 2. Ada 2 yaitu 5 dan 3. Begitu pula dengan seterusnya. Ya, selanjutnya masuk pada materi array based queue implementation atau implementasi antrian berbasis array. Di mana untuk implementasi yang pertama di sini, di mana kita menggunakan append. Di mana append ini digunakan untuk menambahkan elemen di akhir dari daftar. Kemudian, selain append, kita dapat menggunakan pop, di mana pop ini digunakan untuk menghapus elemen pertama dari daftar ketika melakukan penguraian untuk implementasi yang tidak efisien dengan waktu. Dapat dilihat gambar di samping mengenai pernyataan dari implementasi yang pertama, di mana pada gambar ini diberikan contoh diagram struktur data dalam antrian yang merupakan jenis struktur data linear yang mengikuti prinsip first in, first out atau FIFO, di mana elemen pertama yang ditambahkan ke antrian atau elemen yang telah berada di dalam antrian paling lama dan elemen pertama yang akan dihapus. Di sini terdapat operasi NQ dan operasi DQ. Sehingga untuk antriannya digunakan untuk mengelola antrian di tempat-tempat seperti taman hiburan seperti pada gambar sebelumnya. Kemudian untuk penjadwalan tugasnya, antrian digunakan untuk menjadwalkan tugas seperti penjadwalan dalam sistem pemrosesan pariwisata. Ya, kurang lebih seperti itu untuk implementasi yang pertama. Ya, selanjutnya untuk implementasi yang kedua, di mana di sini kita menggunakan metode yang sama untuk menambahkan elemen, di mana penggantian implementasi pop ada pada implementasi yang kedua, di mana di sini kita dapat mengganti entry yang di DQ dalam larik dengan referensi ke non, di mana di sini kita mempertahankan variabel eksplisit f untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini berada di depan antrian. Kemudian untuk yang kebutuhan ruang untuk n elemen di mana n itu besar n adalah jumlah operasi-operasi antrian dan n adalah jumlah aktual dari elemen-elemen dalam antrian. Dengan kata lain, antrian dengan elemen yang lebih sedikit akan disimpan dalam larik yang besar. Ya. Selanjutnya di sini di mana terdapat gambar desain yang akan merugikan konsekuensi dalam aplikasi di mana antrian memiliki ukuran yang relatif sederhana, tetapi digunakan untuk jangka waktu yang lama. Sebagai contoh, daftar tunggu untuk sebuah restoran mungkin tidak pernah memiliki lebih dari 30 entry pada satu waktu. Dapat dilihat pada gambar di samping. Tetapi selama 1 hari atau seminggu jumlah keseluruhan entry akan secara signifikan lebih besar. Ya, kemudian materi selanjutnya yaitu using an array circulary atau menggunakan larik secara meningkar. Di mana di sini pada bagian depan itu antrian untuk bergeser ke kanan dan mengizinkan isi antrian untuk membungkus di sekitar ujung larik yang mendasarinya. Di sini kita mengasumsikan bahwa larik yang mendasari
memiliki panjang n yang lebih besar dari jumlah aktual elemen dalam antrian, di mana elemen-elemen baru dimasukkan ke dalam antrian menuju akhir dari antrian saat ini, maju dari depan ke indeks n kurang 1 dan berlanjut ke indeks 0 lalu 1. Hal ini memberikan kebutuhan memori nilai ke-1 untuk implementasi. Ya, untuk gambarnya dapat dilihat di sini F sama dengan F ditambah 1 dimoduliskan dengan N. Ya, masuk pada materi selanjutnya yaitu Python Queue Implementation atau implementasi antrian Python. Nah, di sini secara internal kelas antrian memelihara 3 hal berikut untuk variabel instannya. Yang pertama itu ada variabel underscore data, di mana variabel ini adalah referensi ke instan daftar dengan kapasitas tetap. Kemudian ada juga size, di mana size ini adalah sebuah bilangan bulat yang mewakili jumlah elemen yang disimpan dalam antrian atau berlawanan dengan panjang daftar data. Kemudian ada juga front atau underscore front, di mana di sini adalah sebuah bilangan bulat yang mempresentasikan indeks dalam data dari elemen pertama antrian dengan asumsi antrian itu tidak kosong. Ya, kemudian masih dalam implementasi antrian Python, di sini ada juga fungsi-fungsi pengakses lainnya, di mana ada len. Len ini sebagai panjang antrian yang pada saat ini berada dalam antrian. Kemudian is empty, is underscore empty, memeriksa apakah antrian kosong. Kemudian ada juga first, di mana first ini mengembalikan elemen ke bagian depan antrian. Kemudian terdapat juga fungsi mutator. Fungsi mutator ini ada dua, yaitu enqueue dan dequeue. Di mana enqueue ini digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam antrian, kemudian dequeue ini untuk menghapus elemen dari antrian. Jadi fungsi mutator ini ada yang digunakan untuk menambahkan dan ada juga yang digunakan untuk menghapus. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini sudah masuk pada contoh implementasi daripada antrian dalam Python. Ya, di sini sudah terdapat contohnya ya, beserta dengan output yang dihasilkan. Ya, dapat dilihat di sini untuk lebih jelasnya. Contoh daripada implementasi array dalam Python. Ya, baik, di sini sudah ada text editor, Visual Studio Code untuk menuliskan program daripada implementasi di Queue. Baik, langsung saja pertama-tama kita tuliskan kodenya. Yang pertama itu kita membuat kelas yang namanya itu array Queue.
Baik, di sini kita sudah membuat beberapa fungsi dari kelas ADQ, di mana ada fungsi force dan DQ. Selanjutnya kita akan membuat fungsi NQ-nya. Di sini dapat dilihat untuk fungsi DQ-nya telah kita buat. Selanjutnya kita buat fungsi di NQ. Mana deh NQ? Di sini untuk fungsi NQ-nya memiliki parameter E, ditambahkan dengan parameter E atau elemen. Ini sel, kemudian ditambahkan dengan parameter E. Kemudian if cell, size sama dengan cell dot score data. Size. Modulus length self data. Kemudian sel data x. X-nya di sini kita kemudian sel underscore size. Selanjutnya kita buat fungsi resize. Mana di sini terdapat juga tambahan parameter, yaitu parameter cup.
dalam kurung 1 ditambah scan len kita sel round sama dengan 0. Kemudian masuk pada fungsi terakhir string kita return kemudian ditambah kemudian join kemudian string underscore kemudian ditambah ya. Selanjutnya di sini kita sudah membuat beberapa fungsi mengenai kelas daripada bagi kelas RQ. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh penggunaannya. Ya, contoh penggunaannya di sini kita membuat variabel Q dengan memanggil kelas RSQ Q ini 5 ini 7 96 kemudian kita print kita ikut saja dari contoh yang di slide sini. Pada remove item q.bg
Ya, di sini kita sudah membuat atau menuliskan contoh program daripada implementasi di Q. Ya, dapat dilihat di sini ada beberapa kelas, ada beberapa fungsi daripada kelas ArrayQ. Baik, selanjutnya langsung saja kita jalankan. Ya, sambil menunggu output yang dihasilkan ditampilkan, kita telah satu persatu untuk kode yang kita tuliskan. Di mana di sini yang pertama kita membuat kelas dengan nama ArrayQ dengan default capacity-nya yaitu 5. Nah, 5 ini digunakan atau sebagai konstanta yang menentukan ukuran awal array internal yang digunakan untuk menyimpan elemen antrian. Nah, ukuran ini dapat disesuaikan berdasarkan ukuran antrian yang ingin kita gunakan atau ingin kita harapkan. Misalnya di sini bisa kita ganti dengan 10, 15, dan seterusnya. Kemudian ada fungsi init. Fungsi init ini merupakan metode konstruktor sama seperti sebelumnya, di mana di sini terdapat self.data dengan indeks non, kemudian dikalikan dengan nama kelas dan default capacity-nya. Nah, di sini kita membuat array internal dengan nama underscore data, di mana underscore data ini digunakan untuk menampung elemen dalam antrian, dimulai dengan default capacity-nya, yaitu yang tadi, yaitu sama dengan 5, dan diinisiasi ke non. Kemudian ada size. Size ini menginisiasi ukuran antrian yang saat ini sama dengan 0 atau kosong. Nah, begitu pula dengan self from, di mana di sini self from juga 0, di mana di sini kita menginisiasi underscore from dari indeks yang menunjuk ke elemen pertama dalam antrian yang awalnya itu non karena antrian kosong. Kemudian masuk pada metode instansi, yaitu metode len. Di sini len di sini mengembalikan ukuran antrian yang pada saat ini, yaitu dengan yang pada saat ini pada bagian self.underscore size. Kemudian is empty self atau fungsi selanjutnya is empty self atau antrian kosong, di mana di sini kita mengembalikan elemen pertama dalam antrian atau self underscore data dengan indeks self dot underscore from. Di mana di sini akan menimbulkan empty pengecualian yang diasumsikan untuk mengimplementasikan custom jika antrian kosong. Kemudian ada di queue self, masuk pada di queue self, di mana di sini untuk menghapus elemen pertama dalam antrian. Di sini sudah kita terapkan ya metode prinsip FIFO, first in first out. Jika empty pengecualian jika memang kosong, kemudian mengambil dan menghapus elemen serta pengurangan ukuran dan mengembalikan elemen. Kemudian di sini juga mengubah ukuran jika diperlukan dan menghitung indeks yang tersedia, kemudian menyisipkan elemen dan diperbarui. Kemudian ada all di sini membuat array baru. Di sini kita membuat array baru dengan nama all dengan kapasitas baru yaitu cap. Kemudian menyalin elemen, kemudian menggabungkan kembali dan melampirkan dalam tanda kurung siku atau yang bagian str ini. Kemudian masuk pada contoh penggunaan yaitu Q, kemudian diikuti dengan nama kelas, kemudian di inQ dengan dalam kurung 5 dan begitu pula dengan seterusnya. Kemudian masuk pada print untuk mencetak hasil yang diminta pada Q sama dengan array Q, sehingga menghasilkan output kurang lebih seperti ini.
dimana untuk panjang daripada Q-nya yaitu ada 6, kemudian remove plus item 5, maka kita pertama itu kita akan menghapus item yang terakhir. Item yang terakhir itu ada 5, kemudian setelah kita hapus 5, maka kemudian lanjut untuk menghapus item yang terakhir lagi. Setelah menghapus 5, maka item yang terakhir itu menjadi 7. Jadi untuk output yang ditampilkan setelah menghapus last item 5 dan 7, yaitu 9, 2, 6, dan 4. Jadi last item dari output yang kedua ini adalah 9, sehingga dihasilkan panjang Q-nya itu hanya ada 4. Yang pertama tadi ada 6. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya di sini dapat dilihat dari output yang dihasilkan dari program yang kita tulis sebelumnya, dapat dilihat terdapat non untuk Q-nya. Yang dimaksud adalah yang ini. Pada bagian ini. Jadi di sini diminta untuk memperbaiki output yang kita tulis ini sehingga tidak menampilkan non jika program dijalankan. Ya, di sini apabila program ini dijalankan maka akan muncul output yang dimana output itu berisi non. Ya, sedangkan pada bagian slide ini kita untuk memperbaiki output jika dijalankan itu tidak muncul non. Ya, langsung saja pada bagian ini. Pada bagian string, ya, pada bagian ini hapus terlebih dahulu string, kemudian dalam kurung item for item in self dot core data item not known. Ya. Ya, di sini kita sudah menambahkan untuk pada bagian fungsi stringnya. Ya, jadi di sini kita menambahkan yang menjadi pembeda dari kode yang sebelumnya. Di sini kita menambahkan for item in self dot underscore data jika item itu tidak boleh non. Jadi pada bagian ini diperintahkan agar output yang dihasilkan itu sudah tidak menampilkan non lagi. Ya, langsung saja kita jalankan. Ya, dapat dilihat di sini bahwa terbukti setelah kita menambahkan beberapa kata atau kode ini, maka output yang dihasilkan itu sudah tidak non, atau non dalam output yang dihasilkan sudah tidak ditampilkan lagi. Jadi di sini langsung pada angka saja, di mana di sini terdapat untuk panjang dari Q-nya itu ada 6, tetapi setelah melakukan penghapusan pada bagian akhir item, panjang dari Q-nya itu menjadi 4. Kurang lebih seperti output yang sebelumnya, tetapi yang membedakan di sini menampilkan non, di sini pada setelah perbaikan, di sini tidak menampilkan lagi non. Ya, di sini pada bagian
yang kita tuliskan atau pembeda dari kode sebelumnya yaitu for item in self.data if item is not known. Nah, di sini untuk item di dalam self.data jika item itu tidak boleh known. Nah, tidak boleh known artinya pemahaman daftar ini berulang melalui self.data di mana di sini digunakan untuk menyaring nilai known menggunakan if item is not known atau kondisi item is not known di mana kemudian mengubah setiap elemen yang tersisa menjadi string menggunakan fungsi str dan menggabungkannya dengan koma dan spasi. Jadi perbedaan yang dasar daripada program yang menampilkan non dan yang tidak menampilkan non, di mana pada kode yang satu itu menggabungkan semua elemen secara langsung dan dapat menyebabkan keluaran yang tidak diharapkan jika terdapat nilai non di dalamnya. Kemudian kode yang kita tuliskan untuk tidak menampilkan nilai non ini, di mana di sini digunakan untuk menyaring nilai non sebelum digabungkan, sehingga menghasilkan representasi yang lebih jelas. Nah, pada bagian kode 1 di sini membuat string tanpa pembatas antara elemen, sementara yang kode yang baru kita buat ini menggunakan koma dan spasi, sehingga non tidak muncul pada output yang dihasilkan. Kurang lebih seperti itu untuk kasus yang ini. Ya, selanjutnya masuk pada materi Python Queue Implementation atau implementasi antrian Python. Di sini terdapat fungsi-fungsi pengakses. Dapat dilihat di sini untuk len digunakan untuk panjang antrian. Kemudian is empty memeriksa apakah antrian kosong. Kemudian first kemudian first mengembalikan elemen untuk penjelasan kurang lebih sama pada di slide yang awal tadi, menggunakan fungsi mutator juga enq dan dq. Baik, di sini masih dalam implementasi antrian Python. Di sini kita dapat juga menambahkan dan menghapus elemen seperti pada pembahasan sebelumnya. Kita menggunakan beberapa metode untuk di sini di mana indeks di mana elemen berikutnya ditambahkan ke dalam antrian dapat menggunakan kode ini. FL sama dengan self.from plus self.size, kemudian dimoduluskan dengan len. Kemudian self.data. Kemudian selama proses ini nilai pada indeks self.from dikembalikan dan dihapus, di mana indeks _from ini diperbarui ke posisi berikutnya dalam antrian melingkar dalam antrian. Untuk contoh penggunaannya dapat dilihat di sini. Untuk a file ini modulus dan self.data ya, dapat dilihat di sini untuk penggunaannya. Coba kita jalankan. Ya, di sini untuk kode yang kita tuliskan tadi ini masih menampilkan non. Ya, masih menampilkan non. Tetapi pada bagian ini kita perlu hanya melihat kode yang di slide itu diimplementasikan ke program yang kita
tuliskan sekarang. Jadi, contoh penggunaan dari slide ini, indeks di mana elemen berikutnya ditambahkan, yaitu pada bagian kelas fungsi NQ-nya. Nah, sementara yang self front, ya kurang lebih sama, tetapi di sini ditambahkan dengan satu. Ditambahkan dengan satu, kemudian sama dituliskan dengan panjang daripada self.data. Ya, kurang lebih seperti itu untuk contoh implementasi penambahan dan penghapusan elemen. Ya, kemudian ada juga mengubah ukuran antrian. Nah, pada bagian ini, ketika ukuran antrian sama dengan ukuran larik yang mendasarinya, kapasitas penyimpanan dari daftar yang mendasarinya juga digandakan, sehingga referensi dari daftar lama disalin referensi ke dalam daftar baru. Nah, di mana pada saat mentransfer konten, kami dengan sengaja mengatur ulang bagian depan antrian dengan indeks 0 pada larik yang baru, yaitulah proses mengubah ukuran dalam antrian. Ya, selanjutnya masuk pada materi shrinking the underline array atau menyusutkan larik yang mendasarinya. Ya, untuk contoh implementasi daripada kode mengenai shrinking the underline array ini dapat dilihat pada bagian yang ini, pada bagian fungsi DQ-nya. Ya, ada DQ self dengan if cell is empty atau kosong, kemudian rise atau antrian kosong, kemudian ditambahkan dengan variabel answer. Answer ini berisi self data dengan indeks cell dot underscore from. Nah, di sini yang pada contoh pengimplementasian dari materi ini yaitu pada bagian if-nya. Pada bagian if 0 kecil self dot underscore size, kemudian kecil length daripada self dot underscore data yang pada bagian if. Untuk contoh implementasi daripada shrinking the underline array, di mana pada bagian ini pemeriksaan peluang perampingan baru. Ini pada bagian 0 besar self dot underscore size ini, kondisi ini hanya benar jika ukuran antrian saat ini yang terdapat dalam self dot underscore size ini lebih besar dari 0 atau tidak kosong. Kemudian untuk ukuran antrian yang saat ini atau self dot underscore size kurang dari 1/4 kapasitas array saat ini, yaitu merujuk pada kapasitas array keempat. Kemudian pemeriksaan yang pada dasarnya mengidentifikasi situasi ketika antrian telah menyusut secara signifikan sehingga meninggalkan sebagian besar susunan yang tidak terpakai. Nah, selanjutnya proses pengubahan ukuran menjadi lebih kecil jika diperlukan. Nah, di sini masuk pada self.underscore-resize dengan length self.underscore-data dengan pengukurannya itu 2 dengan kapasitas baru yaitu 2. Nah, jadi jika kondisinya benar, kode tersebut memanggil resize, metode resize dengan kapasitas baru yaitu length self.underscore-data dengan kapasitas 2, di mana hal ini dapat mengurangi separuh kapasitas array internal yang berpotensi membebaskan memori yang tidak lagi diperlukan. Ya, itulah implementasi daripada shrinking the underline array. Kemudian selanjutnya materi selanjutnya itu masih dari penjelasan shrinking the underline array, di mana di sini pendekatan yang kuat adalah mengurangi larik menjadi setengah dari ukuran saat ini. Setiap kali jumlah elemen yang disimpan di dalamnya jatuh di bawah 1/4 dari kapasitasnya. Untuk contoh penggunaan ruangnya dapat dilihat pada slide. Ya, sama seperti ini, yang ditampilkan outputnya masih terdapat output yang berisikan non. Nah, dapat dilihat pada output yang dihasilkan.
Kemudian selanjutnya masuk materi Analyzing the Array Based Queue Implementation atau menganalisis implementasi antrian berbasis lari. Ya, dapat dilihat di sini tabel yang menerangkan operasi-operasi dasar yang dapat dilakukan pada antrian atau di queue dan waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi-operasi tersebut. Di sini terdapat dua kolom, ada operation dan runtime, di mana untuk yang pertama di sini ada Q&Q dengan elemen R, di mana running time-nya itu order of 1 atau urutan yang ke-1. Begitu pula dengan di Q, begitu pula dengan Q.first, Q is empty, dan lainnya. Itu running time-nya itu order of 1 atau urutan ke-1. Nah, misalnya saja kita ambil contoh yang pada yang pertama, yaitu Q&Q dengan elemen E, di mana di sini operasi menambahkan elemen E ke belakang antrian. Kemudian untuk running time-nya itu order of 1 atau urutan ke-1, di mana waktu rata-rata untuk menambahkan elemen ke antrian adalah konstan. Namun, dalam kasus tertentu seperti saat menggunakan antrian berbasis array dan array penuh, penyalinan ulang elemen-elemen mungkin diperlukan, yang menyebabkan waktu tidak konstan, di mana waktu amortized ini dapat dilihat di sini, berarti bahwa rata-rata waktu operasi tetap konstan meskipun ada beberapa operasi yang memerlukan waktu yang lebih. Ya, kemudian ada di Q. Di sini digunakan untuk menghapus elemen dari depan antrian, di mana running time-nya itu juga urutan ke-1. Begitu pula dengan first. First di sini digunakan untuk mengakses elemen pertama dalam antrian tanpa menghapusnya. Kemudian is empty, mengecek apakah antrian kosong. Kemudian len itu menghitung jumlah elemen dalam antrian. Ya, itulah beberapa operasi-operasi yang digunakan dalam antrian berbasis lari. Ya, selanjutnya masuk pada materi double-ended queues atau antrian berujung ganda. Di mana di sini di queue diucapkan sebagai DEQ atau antrian berujung ganda adalah struktur data yang mendukung penyisipan dan penghapusan di bagian depan dan belakang antrian, di mana tipe data abstrak di queue itu lebih umum daripada stack dan ADT atau abstract data type untuk antrian. Di mana untuk contoh daripada double-ended queues itu, contohnya restoran yang menggunakan antrian untuk mempertahankan daftar tunggu. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu kadang-kadang, di mana orang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian hanya untuk menemukan bahwa meja tidak tersedia. Biasanya restoran akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama dalam antrian. Kemudian yang kedua itu mungkin juga pelanggan yang berada di akhir antrian menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Itu dua kemungkinan daripada antrian yang berada di restoran. Untuk contoh daripada double-ended queues. Ya, selanjutnya masuk pada tipe dasar abstrak di queue, di mana di sini untuk tipe abstrak atau abstrak data type untuk di queue itu didefinisikan sehingga di queue atau D mendukung metode-metode berikut. Yang pertama itu ada at first, at the underscore first, di mana digunakan untuk menambahkan elemen E ke bagian depan di QD. Kemudian at last atau menambahkan elemen E ke bagian belakang di QD. Kemudian ada juga delete. Delete ini digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari di queue. Kemudian ada di delete last,
menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari DQD dan akan terjadi kesalahan jika DQ itu kosong. Kemudian ada penambahan daripada tipe dasar abstrak DQ itu ada first, last, kemudian is empty, dan len. Sama seperti yang pertama. Ya, selanjutnya masuk pada implementing DQ with a circular array. Di sini atau implementing menerapkan DQ dengan susunan yang melingkar. Di sini kita dapat mempertahankan 3 contoh yang sama, yaitu data, size, dan from. Pada bagian belakang antrian dapat menggunakan kode yang ini, kemudian pada bagian at first, di sini kita membutuhkan secara sirkular pengurangan indeks secara melingkar sehingga dapat menggunakan kode ini. Ya baik, di sini dapat dilihat di sini untuk tipe abstrak DQ untuk contoh implementasinya ada pada bagian dapat dilihat di sini ada fungsi at first yang digunakan untuk menambahkan elemen E ke bagian depan DQ, kemudian ada tipe data at last. Di sini dapat dilihat untuk menambahkan elemen ke bagian belakang, sedangkan at first itu pada bagian depan. Kemudian ada delete first yang pada bagian ini. Selanjutnya ada delete last yang digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari DQD. Kemudian kurang lebih sama pada bagian ini, masuk pada bagian ini, pada bagian penerapan DQ-nya dalam susunan melingkar. Pada bagian ini, untuk contoh penggunaannya itu pada bagian pada bagian last. Di sini untuk last untuk menambahkan bagian dari belakang antrian. Di sini dapat dilihat menggunakan back sama dengan start underscore from plus self underscore size dikurang 1, kemudian dimoduluskan len self dot underscore data. Kemudian penggunaan lagi pada at first di sini membutuhkan secara sirkular pengurangan indeks secara melingkar. Jadi pada bagian at first ini digunakan kode yang sama pada slide, yaitu self dot underscore from sama dengan self dot underscore from kurang 1 dimoduluskan len self dot underscore data. Yaitulah contoh implementasi daripada DQ dengan susunan melingkar atau implementing DQ with a circular array. Ya. Kemudian di sini terdapat juga serangkaian operasi dan efeknya pada DQD yang awalnya kosong dari bilangan bulat. Ya, di sini terdapat beberapa operasi beserta return value dan DQ-nya. Di mana di sini pertama itu ada d.atlas untuk operasinya, di mana di sini kita menambahkan elemen 5 di akhir DQ, sehingga untuk return value-nya itu tidak ada atau ditandai dengan garis mendatar. Kemudian DQ-nya itu ada 5, kemudian at first menambahkan elemen 3 di awal DQ, kemudian sama menambahkan yang ketujuh menambahkan elemen 7 di awal DQ juga, kemudian the first mengakses elemen pertama dalam DQ, kemudian untuk delete last ini digunakan untuk menghapus elemen terakhir dari DQ, kemudian len itu menghitung jumlah atau panjangnya, kemudian delete last yang
Delete last ini digunakan untuk menghapus elemen terakhir, dari dalam DQI. Nah, begitu pula dengan delete last, at first, dan seterusnya. Ya, kemudian masuk materi mengenai DQs in Python Collection Module atau DQ dalam modul koleksi Python. Di mana di sini untuk kinerjanya itu kelas DQ didokumentasikan secara formal untuk menjamin operasi urutan ke-1 waktu di kedua ujungnya. Tetapi waktu operasi kasus terburuk ketika menggunakan notasi indeks di dekat bagian tengah di queue. Nah, di sini terdapat beberapa modul koleksi dari Python untuk DQ. Ya, pada gambar ini dapat dilihat perbandingan antara operasi-operasi yang dapat dilakukan pada struktur data DQ atau double-ended quiz yang didefinisikan dalam abstrak data type. DQ dan diimplementasinya menggunakan collection atau DQ dengan daftar dari pustaka standar Python. Nah, dapat dilihat di sini untuk pertama dari our DQ abstract data type itu ada len, kemudian untuk elemennya itu ada D. Kemudian untuk deskripsinya di sini digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam DQ. Begitu pula dengan at first digunakan untuk menambahkan elemen E ke dalam awal DQ, kemudian at last menambahkan elemen ke akhir. Kemudian delete first menghapus elemen awal, delete last untuk menghapus elemen akhir. Begitu pula dengan seterusnya mengenai modul koleksi dalam Python pada bagian DQ. Ya baik, demikian materi mengenai queues and double-ended quiz atau antrian dan antrian berujung ganda atau DQ. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.